Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby. Bagaimana kabarnya kalian semua? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk kali ini saya mau menceritakan tentang cerita yang kemarin, yang berjudul Haru Mahameru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar episode sebelumnya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. Ora ono sing ora mungkin kalih kuasaning Gusti Pangeran. Kutanyakan apa yang membuat aneh tersebut kepada si Wati, dan jawabannya, "Kula mboten ngertos, Kang. Kula mung diutus nyampekno pesene Mbah Ratu Dewi." Katanya, dia tidak tahu. Dia cuma disuruh menyampaikan pesannya. Tanpa pikir panjang, aku iakan ajakannya. Air ranu yang tenang tiba-tiba membentuk sebuah jalan. Sempat aku ragu, akankah aku ditenggelamkan setelah masuk ke dalam ranu ini? Biarkan sudah. Kalau memang ini takdirku, aku pastilah akan mati. Kuturuni jalan itu, semakin lama semakin dalam. Dan di tengah ranu kuning, ternyata terdapat keraton Dewi. Dan aku disambutnya dengan lembut. "Kenapa lagi?" tanyaku. "Kenapa aku disambut dengan baik? Bukannya tadi malam aku sudah habis-habisan membuat takut dan ngeri." Beda dengan tadi malam. Kini yang kulihat, wajah Dewi sangat cantik, teduh dan meneduhkan hati. Mulutnya tak tampak taring runcing itu lagi. Drama apa yang akan mereka lakukan padaku? Lakon apa yang direncanakan padaku? "Anak lanang sing ganteng, kowe wis paham karo apa sing tak karepno? Apa kowe wis paham apa sing kudu tak werehno nang awakmu?" Katanya, "Kamu sudah paham dengan apa yang kamu inginkan. Apa kamu paham apa yang harus aku berikan padamu? Jelas aku gak weruh, tapi aku kudu nagih janji. Kowe sak pituturmu kudu nuruti kabeh ucapanku." Jelas aku tidak tahu, tapi aku harus nagih janji. Kamu dan pengikutmu harus menuruti semua ucapanku, jawabku dengan menahan umpatan-umpatan kasar padanya. Dewi pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya padaku. "Apa sing mbok karepno cah ganteng? Apa kowe kepingin sakti mantraguna? Kepingin sugih sak sugihe? Apa pilihan?" Katanya, "Apa yang kamu inginkan, pemuda? Apa kamu ingin sakti? Apa kamu ingin kaya raya? Silahkan pilih. Aku kepingin kowe dadi babuku, Dewi. Apa sing tak jaluk kudu langsung kowe turuti. Menawa aku jaluk nyawamu, kudu mbok kekno. Apa kowe sanggup?" Kataku, "Aku ingin kamu jadi pembantuku. Apa yang aku inginkan, kamu harus langsung turuti. Jika aku minta nyawamu, harus kamu berikan. Apa kamu sanggup?" Kulihat kegeraman dan amarah di matanya. Namun aku yakin dia akan mengabulkannya. Walaupun tidak, semua apa yang dia janjikan akan merusak kesaktiannya. Balik balak, dia pun berjanji akan jadi babu atau pembantuku, dan akan menuruti semua kemauanku dengan syarat 8 suro atau 8 suro. Saiki beleno aku nang dhuwur alam kasunyatan. Uripno koncoku kuwi. Tuntunan aku metu teko alas iki tanpa alangan, kataku kepada Dewi.
Seketika itu, aku sudah ada di pinggiran Ranu. Aku berdiri sendiri tanpa ada satu orang pun, hanya ditemani Dewi dan Wati. "Juancuk, endi koncoku sing mbok janjekno? Endi Suno karo Hendro koncoku iku?" Umpatku tak sadar lagi ku keluarkan. Tersenyumlah Dewi. "Kowe ngerti apa sing mbok lakoni wayah wau dalu? Iku ngono sejatine tingkah polamu calanang," kata Ratu Dewi itu. "Apakah kamu mengerti apa yang kamu lakukan tadi malam? Itu adalah sejatinya tingkah lakumu." "Kuwi ngono gambaranmu karo kanca-kancamu," kata Dewi. "Itu adalah gambaranmu sama teman-temanmu. "Sing mbok delok waktu aku medhot gulu ndase kanca lanangmu kuwi. Krana maksud duwe ndas tapi gak gelem gawe ndase saya kang apik. Pikire rusak, sangkeme senenge misuh, motone digawe deleng barang-barang sing ala," kata Dewi itu. "Yang kamu lihat waktu aku memutus kepala temanmu itu, karena dengan maksudnya punya kepala tapi tidak mau membuat kepala semakin baik. Pikirannya rusak, kotor, mulutnya senang berbicara kotor, matanya untuk melihat hal-hal yang buruk." "Kowe ngerti gambarane wong sing seneng singitan, tapi saya kepingin menang lan dianggap wong agung. Yo iku kanca lanangmu sing sitok meneh kuwe. Duwe awak tapi ora guna, ora iso dienggo lapo-lapo, isone mung nyeret awake nganti lemes," kata Dewi. "Kamu tahu gambarannya orang yang suka merasa iri, benci, tapi semakin ingin menang dan dianggap pahlawan. Yaitu temanmu yang satu lagi. Punya badan tapi gak berguna, tapi gak bisa apa-apa. Bisanya menyeret badannya sampai lemas." "Kowe ngerti apa sing mbok sandang saiki cah ganteng? Kowe kaya buta, saya angkara murka. Mbok sandang ana ndas awake lan gegermu cah ganteng. Lakumu kaya buta. Raja buta iku ya wujud aslimu nang alas suwung kuwi," kata Dewi. "Kamu tahu apa yang kamu pakai sekarang? Kau seperti buto, semakin angkara murka yang kau pakai di kepala dan punggungmu. Kelakuanmu seperti buto. Raja buto itu adalah wujud aslimu di alas suwung itu." Baru aku sadari, semua tentang aku, tentang kami, semua ini ciri perwatakan dari diri kami masing-masing. Apakah ada sesosok buto di tubuhku? Apakah Suno akan sembuh dari lumpuh layunya? Dan apakah si Hendro hidup dengan tubuh lengkap, memakai kepalanya yang lepas? Hanya itu yang sangat amat aku inginkan sekarang. Dewi, aku njaluk." "Aku ngerti karo apa sing mbok karepno. Entenono nganti wayah surup," katanya. "Aku mengerti apa yang kau inginkan. Tunggulah sampai waktu gelap," ucap Dewi kepadaku. "Menawa kowe butuhno aku, ucapno jenengku Mbah Ratu Dewi." "Seandainya kamu butuh aku, ucapkan namaku Mbah Ratu Dewi." Suara itu hilang beserta Dewi. Aku duduk di pinggiran Ranu itu sambil menunggu waktu senja. Apakah yang akan aku temukan? Yang aku inginkan hanya keselamatanku beserta teman-temanku. Sinar surya meninggi di angkasa, memasung bayangan dari anak manusia. Tak dapat kurasa, sampai malam aku tak menemukan apapun di sana. Aku tetap duduk, tatap mataku tetap penuh angan. Angan di mana semua tak sirna dan selalu indah. Andaikan aku tak melakukan perjalanan ini, mungkin aku dapat menikmati liburanku dengan tenang. Mungkin teman-temanku, ku dapat bercengkrama dengan keluarganya sekarang. Aku menangis. Tangisku bukan karena kesedihan. Tangisku karena kebodohan seorang
yang belum mengerti tentang kehidupan. Aku merogoh kantong jaketku. Opo iki? Batinku sambil mengeluarkan benda yang ada di kantong jaketku. Betapa terkejutnya aku. Selama ini aku membawa belati. Belati dari tembaga dan besi aji yang berwarna kuning kecoklatan. Dari mana datangnya belati ini? Tanyaku dalam hati. Iku gaman teko kerajaanku cah bagus. Gawonen umpama kowe ana alangan. Ini adalah pusaka dari kerajaan. Pergunakan seandainya kamu ada halangan atau rintangan. Lagi-lagi suara itu. Ada suara tapi tak ada orangnya. Seperti suara Mbah Buyut. Suara yang dingin, menenangkan. Suara lembut nan bijaksana. Tapi buat apa belati ini? Kenapa harus aku yang mendapatkan belati ini? Aku melihat di kejauhan ada beberapa sosok yang mulai mendekat. Siapakah mereka? Apakah mereka golongan demit yang akan menggoyahkan dan mencabik-cabik dagingku? Atau mereka... sudah. Kutunggu saja di tempatku duduk di sini sambil aku merogoh kantong jaketku. Apa ini? Benda apa yang ada di kantong jaketku ini? Ku keluarkan benda itu. Ku raba. Kenapa belati ini ada di jaketku? Padahal aku tak pernah memiliki belati ini. Apakah Mbah Buyut memberikan ini padaku kemarin? Tapi biarlah ini akan kupakai untuk menyelamatkan teman-temanku atau sekedar sebagai penyelamat diriku sendiri. Belati model Majapahit ini aku pegang di tangan kananku sambil menunggu beberapa sosok yang mendekat padaku. Jancuk, seesok ngene ate ditantang gelut. Gak kate mundur aku saiki. Perang tanding didelok dhisik. Nyawaku opo nyawamu sing ilang? Umpatku dalam hati, seraya menghilangkan rasa takut yang selalu menyelimuti. Lama memang terasa dari kedatangan sosok itu. Tapi aku tetap tak getar, tak goyah. Bahkan aku tak pernah menggeser posisiku untuk awalnya duduk kemudian berdiri. Biar awan mendung tak ada, sinar matahari panas membara, peluh membasahi kepala dan badanku. Aku akan tetap siap andai ini waktuku, mempertaruhkan nyawaku. Sayup riuh burung tak lagi ku dengar. Lolongan anjing belum saatnya berkumandang. Apa saja perasaanku bercampur aduk dalam nestapa. Tuhan, jiwaku meronta-ronta, haus akan darah. Darah para demit yang selama ini menggangguku, menekan, bahkan membunuh salah satu temanku. Kowe ora usah bingung. Aku iki yo kancamu, ucap Ratu Dewi. Tersentak hatiku. Apakah benar? Semakin dekat, kulihat dengan suara haru. Temanku Suno sedang berjalan dengan memapah Hendro yang masih tanpa kepala. Namun, kenapa Hendro bisa berjalan sampai sejauh ini? Tak masuk akal. Apakah selama ini kami ada di dalam dunia tak kasat mata? Apakah dimensi ini? Apakah kami di alam penuh dengan demit dan segala tanda nyatanya? Aku bingung dengan berjuta tanya di hatiku. Dan ku kejar mereka. Ku rangkul temanku itu. Tangis. Hanya tangis yang aku berikan pada mereka berdua. Bahkan mengucap maaf saja tak dapat ku keluarkan dari tenggorokanku ini. Terus yo opo nasibe koncoku iki? Endi ndase koncoku? Tolong balekno nyawa koncoku Mbah Ratu, entahku padanya, yang dengan anggun tetap tersenyum padaku. tak balekno kancamu, jangkep lan sak ndas-ndase, awake sak nyawane. Mong kowe kudu dadi anakku, ucap Mbah Dewi. Tibalah awan yang tak tampak tiba-tiba datang mendekat. Riuh air ranum mengeluap
diterpa angin dahsyatnya yang kian membesar. Sambaran kilat guntur serasa menunjukkan keganasan. Aku gak iso dadi awakmu. Aku golongan menungso. Lah kowe golongan demit. Yen kowe gak gelem balekno koncoku, saiki tak tugel dasmu, tak babat nyawamu, tak ajurmu murno keraton karo rakyatmu. Ucapku congkak tak terkontrol lagi. Ku keluarkan belati itu, ku hunus belati itu, ku angkat ke angkasa, ku putar dan aneh. Awan hitam itu mengikuti putaran tangan di belatiku. Bahkan petir pun seakan menuruti keinginanku. Daging balong ora kulak lan ora tuku. Nyawa ya dibalas nyawa, endas yo dibalas endas. Kene, ngadepo ning ngarepku, tak suwek cangkemmu. Ucapku penuh amarah. Sik to, aja ngamuk dhisik. Aku weruh lan ngerti kabeh sing mbok rasakno atimu. Kabeh iku ana gantine. Apa sing mbok gantekno cah ganteng? Ucap Ratu Dewi padaku dengan senyuman khasnya. Aku bingung bercampur aduk tak terkira. Apa yang harus aku tukarkan dengan segala apa yang sudah kujalankan di petualangan dengan sejuta kepiluan dan kengerian ini. Aku iso menehi kowe apa wae, tapi ojo sing gawe atiku lara keronto, Ratu. Kowe wis meteni koncoku. Tulung, Ratu. Tulung belekno koncoku kabeh. Jangkep gak ono sing kurang sak piturute. Ucapku mulai memelas pada penguasa Ranu Kuning itu. Seneng rasane lek kowe iso ngomong ngono. Ucapmu iso ngademno kawah. Ucapmu iso ngesatno segara. Ucapmu iso gawe balik kanca lan sejatine jati awak lan raga kabeh. Ratu Dewi membalas apa yang aku minta. Demi siang yang memicingkan mata, demi pucuk alang-alang kering yang tertiup angin, aku bersimpuh entah karena apa atau karena apa. Tuhan, aku tidak mampu dengan cobaan seperti ini. Aku menyerah segala kemampuanku, tapi aku tetap dibuatnya tak berdaya. Tuhan, aku sadar aku diciptakan dari tanah, entah itu dari mana. Aku sadar Engkau dapat membumi, hanguskan tanah ini, menghancurkan tubuh ini. Bahkan aku sadar jiwa ini pun dapat Engkau ambil dengan berjuta cara. Namun, aku ingin mati dengan layak. Aku ingin mati dalam rengkuhan keluarga. Aku ingin mati sesuai dengan cara yang indah, cara nabiku berkata bahagia. Kowe iso ndelok sapa sing nek ana kidul kuwi cah bagus. Iku kancamu kabeh. Ucap Ratu sembari menunjuk dua sosok buto yang sedang memanggul dua temanku. Di dekatnya temanku dengan tampar alas, tali ijuk bagaikan dua celeng hasil buruan. Aku bahagia, bagai temukan permata, bagai mendapatkan tetes air di gurun pasir. Bahagia, hanya itu yang terlukiskan di sanubari kolbuku. Hanya rasa itu yang merangsang tubuh dan tulangku untuk lari menghampiri kedua temanku itu. Sempat kecewa, Hendro masih dalam keadaan seperti kemarin. Tubuhnya masih membiru, tanpa kepala. Kepala yang masih terlepas. Seperti sudah mengetahui kegusaranku, Ratu Dewi mengambil kepala itu. Diangkatnya kepala temanku, serta dirapalnya mantra yang entah itu apa. Balik mancep sak kujur awak. Dadi menungso sing sak wetara wetu tindak saka wadah ibu. Ucap Ratu Dewi, seraya merapal dan meletakkan kepala itu di tubuhnya Hendro. Angin yang sedari tadi sudah menggemuruh. Kali ini entah kenapa, tiba-tiba langit sangat cerah. Sinar menembus permukaan air Ranu, kian mengilau. Kilauan kuning bagaikan emas. Diangkatnya tubuh itu dan dilemparnya ke dalam Ranu. Wujud marang Gusti.
ucap Ratu Dewi lagi. Dan keluarlah Hendro, temanku dari air ranu itu. Dari air ranu kuning itu. Dari ranu air kehidupan. Iki banyu panguripan. Banyu urip sejatine wong urip. Banyu kuning saka Gusti Pangeran ingkang agung. Kowe, aku, lan sing apa ana nang alam jagat kuwi. Kabeh ana sing gawe, ana sing duwe, ana sing nadai. Wis cukup aku ngandani kowe lan kancamu kuwi. Saiki mlaku nyang wayah Surya Citra Pangeran. Ucapan Ratu Dewi itu penuh dengan wejangan. Ratu Dewi pun menghilang bersama pengikutnya entah kemana. Hilang musnah tapi masih ada. Masih memantau segalanya dari sana, dari ranu kuning, dengan segala misterinya. Hendro melangkah keluar dari ranu menghampiriku. Kubuka semua tali tas yang mengekang tubuh Suno secepatnya. Kupeluk sahabatku itu dengan rasa amat bersalah. Andaikan aku tak mengajak mereka melakukan hal gila ini, mereka tidak akan seperti ini. Kondisi dengan segala memar dan luka di sekujur tubuh. Kondisi dengan segala goncangan jiwa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ratu Dewi. Terima kasih pada teman-temanku yang selama ini menemaniku. Pur, ono apa iki? Awakku kok loro kabeh ngene, ucap Hendro kepadaku dengan tatapan yang lesu. Gak apa-apa wes, Hen. Ayo podo mulai. Gak usah dipermasalahno, ucap Suno yang sudah bugar kakinya dan imbuhnya menengahi kami. Kulihat sekali lagi kompas Tutwuri Handayaniku. Tetap di ranu ini pun masih belum kami temukan arah mata angin dari kompas andalanku ini. Semua yang kami andalkan hanya kode alam untuk menemukan jalan Ranu Kumbolo. Kami telusuri jalan setapak di hutan savana itu. Hanya ilalang kering dan batu tajam yang tampak di sisi kanan dan kiri kami. Bismillah, nek pancen wis nasibe awake dhewe slamet yo pasti slamet. Ojo mikir sing macem-macem saiki rek. Ayo wis, budal munggah terus, ucap Hendro. Dengan katanya, bismillah, kalau memang sudah nasibnya kita selamat, ya pasti selamat. Jangan berpikir yang macam-macam. Ayo cepat kita naik terus. Aku sadar, bahkan Suno pun sadar, apa yang baru saja terjadi pada Hendro. Kami bayangkan, semalaman penuh kepalanya terputus dari badannya yang membiru. Dan sekarang, dia hidup layaknya orang hidup biasa. Apa sebenarnya yang Hendro rasakan sekarang? Kami tidak mau dan bahkan takut untuk menanyakannya. Kusibak rerumputan kering itu. Kuinjak bunga edelweiss kering itu. Bahkan tak jarang, terenggiling dan luak hutan memutus jalan di hadapan kami. Kami mantapkan jiwa dan tubuh kami untuk mencapai tujuan kami. Tujuan yang semua orang akan memanai. Tentang dunia di mana kebebasan itu dan selalu ada. Sosok Semeru nan agung telah terlihat di mata kami. Mata dari seorang yang kecil seperti kami. Sosok yang maha diraja dari segala raja yang diselamatkannya nama Mahameru. Tak jarang burung alap-alap Jawa terbang mengitari kami. Mengitari orang yang berjalan beriringan ini. Bahkan burung si gunting pun bernyanyi menyambut kami, menyambut dari dunia kami. Dunia kasunyatan, dunia nyata bagi manusia seperti kami. Perang sudah hilang, tak ada satupun alat pembersih alang-alang di depan kami. Hanya satu, belati ini. Belati model Majapahit inilah yang aku pakai untuk membersihkan dan membuka jalan kami. Kami lalui siang itu, dan malam pun datang, di mana dimensi lain sangat kuat menyeret bahkan memeluk kami. Tidak ada sedikit pun tanaman tinggi di jalur yang kami lalui ini. Kucari batu atau seengkok batu yang cukup menjadi pelindung kami malam itu. No, tenda awake dhewe ning endi to? Kok gak enek? Tanyaku kepada Suno
Wis gak weruh ya aku le. Mending turu gawe iki wae, jawab Suno sambil memberikan jas hujan kelelawar miliknya kepadaku. Betapa angin dingin akan menusuk tulang kami bila tidur di atas kedinginan hanya memakai jas hujan untuk kami bertiga. Biarkanlah. Biarlah kami menikmati dinginnya udara malam ini. Biarlah dingin ini mencuci otak panas kami selama ini. Biarkan dingin dari Mahameru menetralkan hati dari pemuda di kakinya yang gagah. Malam dengan taburan bintang seakan tepat ada di atas kepala kami. Malam yang indah tanpa ada gangguan dan usikan serta gesekan dari dunia gaib. Malam ini malam yang menenteramkan bagi kami bertiga, dan kami dapat menikmati tidur kami di malam indahnya alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi itu membangunkan kami dengan sengaja. Pagi itu aku dibangunkan oleh burung pipit yang hinggap di kepalaku. Sontak aku kaget. Apakah ini lagi? Terasa sangat singkat sekali tidurku malam itu. Benar, ini benar pagi. Pagi yang ke-8 di kaki Mahameru. Tangi rek, ayo mulai mangkat meneh munggah. Wes cedak rasane iki. Ayo ndang tangi, ajaku kepada kedua temanku. Walau kaki terasa copot dari tempatnya, perut kami terasa perih karena laparnya. Kami tetap dan terus melangkahkan kaki membelah padang savana itu. Mungkin hanya rasa ingin membuang hajatlah yang mengharuskan kami berhenti. Jalan menanjak mulai terus menanjak. Jalan naik sudah mulai kami rasakan. Apakah ini jurang? Bukan. Kami tidak merasakan menaiki jurang. Kami hanya berjalan, menaiki jalan yang curam. Jalan menuju harapan. Harapan bertemu dengan peradaban manusia. Sampai kami mencapai Arcopodo. Kami mengetahui kalau sudah di Arcopodo karena kami sampai pada 2 patung Batara Siwa itu. Wes tekan Arcopodo le. Yo opo iki awake dhewe njupuk jalur sing endi? Tanya Suno kepadaku. Kembali ku keluarkan kompasku dan kompas Tutwuri Handayaniku berfungsi. Aku menangis bahagia. Begitupun Suno dan Hendro. Aku dapat melihat arah mata angin lagi. Aku bisa mendapatkan selatan dan utara kami. Ya Tuhanku, terima kasih atas segala bantuanmu pada hamba-Mu yang kurang, bahkan sering melupakanmu. Namun Engkau tak pernah melupakan kami. Bahkan di alas Suwung pun Engkau selalu memberi jalan keselamatan kepada kami. Kami memutuskan menuju ke utara, menuju jalur Ranukumbolo. Perjalanan kami lakukan sekitar setengah hari, sampai kami berada di Ranukumbolo itu. Kami bahagia, bahkan karena bertemu dengan banyak manusia. Manusia dengan jaket, sepatu, dan kopi hangatnya. Manusia dengan tas carrier, serta tenda tidurnya. Sampai kami meminta izin pada salah satu kelompok pendaki di sana. Bukan untuk menumpang tidur, namun kami izin menumpang perapian mereka yang hanya sebagai penghangat kami malam itu. Pagi pun mengusir embun yang menyalju. Salju tipis pun telah mencair di mantel jas kalalawar kami. Wes iso iki rek, ayo ndang balik mulai le, ucap Suno membangunkan aku dan Hendro. Suno pun mengajak kami cepat-cepat pulang dan turun dari Ranukumbolo, walaupun hanya segelintir pendaki yang bangun. Kami percepat langkah kami, langkah pejuang hidup, langkah dari ketiga pemuda ini. Jalur cinta pun seakan sangat mudah kami lalui, tanpa beban dan tanpa pikiran ketakutan. Jalur di mana kami sudah biasa melewatinya. Jalur di mana kami sesekali menegur sapa pada beberapa pendaki yang berpapasan kepada kami. Apakah tidak ada pendaki gaib di sana? Tanjakan cinta. Kami
tak sempat menceritakan jalur itu. Kami tak sempat memikirkan jalur itu. Yang kami pikirkan hanya satu dan tetap satu, yaitu sampai pada pos 1 yang ada pada Ranupani di kala siang mendekati sore. Kami telah tiba di pos Ranupani. Kami tetap diperiksa layaknya pendaki lainnya. Bahkan penjaga pos pun terbingung atas apa yang mereka lihat. Betapa tak bingung, di buku tamu nama kami tidak ada. Di buku tamu identitas kami tak tercatat. Tapi kami ada. Kami baru dari atas. Masnya ini dari mana ya? Kok datanya gak ada? Terus tadi bawa apa saja ke atas? Tanya petugas muda kepadaku dengan rasa penasarannya. Memangnya kemarin naik tanggal berapa, Mas? Terus anggotanya berapa? Tanya lagi. Kulo saking desa mriko kae lho, Pak. Kalau wingi kulo kalian rencong kulo niki mawon, Pak, munggah teng Ranukumbolo. Kulo ngecamp 3 dinten ya, Pak. Jawabku berbohong. Sebenarnya ada seorang petugas lainnya yang sudah menaruh curiga kepada kami. Petugas seorang bapak tua yang pasti sudah senior dibanding lainnya. Namanya siapa ya? Lagi-lagi tak elok menyebut namanya. Wes, ngaku oleh. Kowe kabeh iku apa bener mlebu teko pos kene iki? Apa kowe gak teko tawon songo ta? Tanya petugas senior itu kepada kami. Mboten, Pak. Kula saking pos Ranupani. Jawab Suno, menambah kebohonganku agar kami tak kena masalah. Aku paham le, karo opo sing mbok lakoni. Tapi opo bener kowe kabeh iki teko pos Ranupani 3 dina wingi? Tanya petugas senior itu lagi sembari mendekatkan pandangannya kepadaku. Tetap dan tetap aku mengatakan bahwa kami semua dari pos Ranupani 3 hari kemarin kepada petugas yang ada di pos sana. Ya wis lah, nek ngono karepanmu, aku trimo. Saiki kowe kabeh gak oleh mulih dikik. Kowe kudu nginep nang pos iki. Sesuk esuk kowe mulih bareng aku ning Sindoro. Aku nggawa jeep soalnya aku dhewe, ora ana sing rewangi. Mendingan karo kowe kabeh. Sesuk esuk yo. Ucap petugas senior seakan mengerti akan kebohonganku dan teman-temanku. Malam kesekian kali kami tidur di atas ketinggian rata-rata, di atas pegunungan kota kelahiran kami, di atas negeri atas awan bersama bapak-bapak petugas pos jaga di sana. Aku disuruh mandi dan mengganti semua baju serta sepatuku. Aku diberi baju bekas teman-teman pendaki yang ketinggalan di sana. Aku dan temanku diberi makan dan minum. Tetap, kopi adalah andalan semua orang gunung. Kopi panas ternikmat yang pernah aku rasakan. Bahkan sebat merek Suryono pun diberikan kepada kami. Benar, malam itu kami tidak ditanyakan macam-macam lagi. Kami hanya dijamu dan dijamu oleh bapak petugas senior itu. Sambil sesekali beliau tersenyum lepas padaku, yang aku sendiri kurang paham dengan senyumannya itu. Pagi sudah mengikat permukaan bumi. Para peladang sudah banyak yang melakukan aktivitasnya. Bangun woi bangun. Ayo ndang mudhun mariki, iki kopine diombe. Mumpung cek anget ngono lho. Sarapane ning Senduro ae ya. Ucap petugas senior itu sembari menyodorkan rokok Suryono miliknya kepada kami. Setelah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sehabis apel pergantian shift, bapak petugas senior mengajakku beserta teman-temanku naik mobil jeep hardtopnya. Mobil warna biru donger itu melaju dengan sangat santainya. Kemudian di atas mobil jeepnya, bapak membuka pertanyaan padaku. Wes ketemu apa wae ning dhuwur kono le? Sik penasaran apa wes kapok lewat jalur ning medeni kuwi? Tanya beliau mengagetkanku. Anu Pak, kulo jawabku gagap.
tak dapat mengeluarkan jurus bohongku lagi. Suno pun langsung menangis. Dan Hendro tetap tak bersuara dan tetap lesu. Wes gak apa-apa le. Aku ngerti kok karo apa sing mbok kate takokno. Pesanku ya le, aja maneh-maneh lewat jalur sing angel-angel utawa jalur ilegal ngono lho. Untung ae kowe kabeh iso slamet. Ucap bapak itu lagi. Mung tulung siji meneh. Kancamu sitok iku kaya kelangan sukmane le. Engko nek wis teko omah kudu cadhek karo sing gawe urip. Yaiku Gusti Allah ya le. Mandar muga kowe sak kancamu kabeh sehat waras, gak kelangan apa-apa. Kata bapak itu cuma satu lagi. Temanmu yang satu itu menunjuk ke Hendro. Nanti kalau sudah sampai di rumah, lebih dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Semoga saja kamu dan temanmu semua sehat waras, tidak kurang apapun. Petuah dan saran dari bapak petugas itu. Sesampai di Senduro, kami diajak bapak itu mampir di warung pecel Mbak siapa tadi? Enggak usah disebutkan namanya. Lagi-lagi aku tak bisa menyebutkan namanya. Bahkan kami sampai menambah nasi kami. Kami memakan 2 porsi masing-masing. Dan semua gratis dibayar oleh bapak petugas senior tersebut. Kami pun diantar sampai ke rumah kami. Mulai dari Suno, Hendro, dan terakhir aku. Pesanku mung siji. Ojo sampe kue cerita nang sapa wae. Masalah nang dhuwur kuwi mau. Beno ben pacet lestari. Pinta bapak petugas senior itu kepadaku. Kemudian pamit kepadaku tanpa turun pinara atau bertamu ke rumahku dulu. Dan bagi kalian yang ingin melihat beladinya, dan ini adalah beladi Majapahit itu yang diberikan Mbah Buyut pada Mas Purnomo. Bagaimana menurut Anda tentang beladi ini? Cerita ini pun tamat. Sekian sampai di sini. Terima kasih buat pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan cerita dari Bobby. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.